pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Selamat pagi anak-anak semuanya. Hai Bu. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Baik Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Siapa yang memimpin doanya anak-anak? Ibu. Oh, silakan Manda. Berdiri. Siap. Gerak. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kepada ibu guru kita, beri salam. Selamat pagi. Kita sudah berdoa bersama. Sekarang kita akan menyanyikan lagu wajib nasional bersama. Lagu wajib nasional apa yang kita pilih? Satu Nusa, Satu Bangsa. Siapa yang hari ini memimpin lagu? Silakan Asifa. Mereka sebelum kita bernyanyi, silakan berdiri. Satu Nusa, satu bangsa, 1, 2, 3 ya. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Pada pagi hari ini kita akan membuat keyakinan kelas yang harus kita renungkan bersama. Kira-kira apa nantinya yang akan kita jadikan sebagai keyakinan kelas kita agar kita bisa merasa aman, nyaman dalam kegiatan pembelajaran kita. Kalau sebelumnya kita bukan membuat keyakinan, tetapi kita membuat kesepakatan. Nah, sekarang kita akan membuat keyakinan. Nah, bagaimana sebenarnya keyakinan itu bisa kita buat? Karena kita munculkan dalam pertanyaan dalam benak kita. Bagaimana sebetulnya kelas yang kamu impikan? Untuk menyusun keyakinan kelas ini, kamu bayangkan kira-kira apa yang menjadi kelas impian kamu? Coba kamu renung dulu. Bagaimana yang kamu impikan kelas kamu itu? Seperti apa kelas yang ingin kamu impikan? Yang kamu inginkan, yang kamu impikan?
berikan. Sehingga nanti apa yang akan kita jadikan keyakinan kelas tadi, ini adalah sesuai dengan impian kelas yang ingin kita buat. Sudah paham? Oh, jadi untuk merumuskan itu, kamu bayangkan aja. Saya itu ingin kelas saya itu seperti ini. Yang saya impikan kelas saya itu seperti ini. Nah, dengan impian-impian tadi melalui keyakinan ini kita akan bisa berharap akan terwujud apa yang kita inginkan. Belajar kita bisa aman, nyaman, dan tidak ada masalah. Ini ada ibu berikan kertas supaya kamu tulis apa yang menjadi keyakinan kelas kamu yang kamu buat. Nanti masing-masing kalian membuat. Setelah kalian buat nanti kalian akan tempelkan di kertas yang ini, bukan di kertas ini tapi di kertas yang ini. Nah, nanti dari sekian banyak yang kalian tempel nanti kita akan pilih bersama. Yang mana kira-kira yang akan kita jadikan sebagai apa? Keyakinan kelas kita nantinya. Oke, ibu berikan kertasnya ya. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita Pas, silakan tulis nak. Tulis yang rapi dan bisa dibaca. bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti. Selesai? Yang sudah selesai boleh tempelkan ke tempat yang sudah disediakan. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila. Ini tadi kalian sudah menempelkan hasil keyakinan kelas yang kalian buat masing-masing. Nah, siapa di antara kalian yang ingin membacakannya di depan? Saya Bu, silakan Jaskia. Inilah hasil keyakinan kelas kita yang sudah kita buat, dan saya akan membacakannya hasil dari bunga. Kami bersaudara dan saling membantu. Titania, disiplin waktu dan tidak terlambat. Asyifa, beragam lengkap sesuai dengan hari yang ditentukan. Tidak boleh membuli teman. Hasil dari Ramanda, mengutamakan kepentingan bersama dari kepentingan sendiri. Keyakinan Raja, bekerja sama menjaga kebersihan kelas, tidak ribut di kelas, tidak mengganggu teman waktu belajar, jangan buang sampah sembarangan di kelas. Jaskia, tidak boleh buang sampah di kelas maupun di dalam laci.
Tidak ribut atau bercerita saat guru sedang menjelaskan. Hasil dari Saskia, tidak boleh saling membuli. Melaksanakan piket umum atau kelas. Rizu, menjaga kebersihan kelas. Faris, tidak boleh bicara kotor. Sally, tidak cabut saat piket. Wadani, datang tepat waktu dan tidak terlambat. Joja, datang tepat waktu, mendengar guru menjelaskan. Airin, tidak boleh berbicara kotor, mendengarkan guru saat menjelaskan, tidak boleh membuli, melaksanakan piket umum dan piket kelas. Ido, mendengarkan guru menjelaskan, tidak boleh bicara kotor, melaksanakan piket umum atau kelas, mengerjakan tugas tepat waktu. Debbie, tidak ribut di kelas. Karisa, bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Arya, menjaga fasilitas kelas. Naomi, saling peduli, menghargai dan membantu satu sama lain. Bekerja sama menjaga kelas. Jaga kekompakan dan toleransi kelas. Fikri, melaksanakan piket umum atau kelas tepat waktu. Ayla, membantu teman yang kesusahan dan tidak mengganggu teman. Sekian dari keyakinan kelas kita. Ya, saya kasih aplaus buat kita. Tadi sudah dibacakan oleh Jaskia hasil yang telah kalian buat bersama. Ibu dengar tadi ada beberapa yang sama antara siswa yang satu dengan siswa yang lain. Nah, dari sekian banyak ini ada beberapa nanti yang harus kita tentukan dan harus kita sepakati mana di antara yang kesekian ini, dari sekian banyak ini yang akan kita jadikan sebagai keyakinan kelas kita. Jadi kita memilihnya, bukan semuanya ini menjadi keyakinan kelas kita, tapi ada beberapa yang akan kita pilih, yang nantinya benar-benar kita rasakan bahwa itu memang sangat mempengaruhi kita untuk menciptakan belajar yang aman, nyaman di dalam kelas. Bagaimana, setuju? Setuju. Jadi kita rembukkan dahulu di mana yang paling kita sepakati di antara sekian banyak keyakinan kelas yang telah kita buat tadi. Baiklah, mari kita rumuskan bersama-sama apa yang menjadi kesepakatan kita bersama dalam menentukan keyakinan kelas kita pada semester genap ini. Siapa yang bersedia menulis ke papan tulis? Silakan juga. Coba dari kelompok 1, apa kira-kira yang akan kita buat sebagai keyakinan kelas kita? Siapa yang mau bicara? Silakan. Mengerjakan teks rumah yang diberikan guru dengan tepat waktu. Oke. Ya. Kelompok 2 mana? Nah, apa masukan dari kelompok 2? Datang ke sekolah tepat waktu. Oke. Kelompok 3? Silakan. Menjaga kebersihan, membuang sampah pada tempatnya. Sudah. Ya, kelompok 4. Ya, silakan mungkin. Melaksanakan piket umum dan piket kelas. Kelompok 5. Siapa kelompok 5? Bersikap sopan dan menghormati guru. 6. Silakan. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Sudah, ada 6 kelompok memberikan tanggapan. Apakah masih ada lagi kira-kira yang akan kita jadikan keyakinan kelas? Oh, ada tambahan. Silakan Umi. Menghargai
asik antar teman. Oke. Nah, coba perhatikan di sini kita sudah dapat 7 keyakinan kelas yang sudah kalian sepakati bersama. Nah, menurut kalian apakah ada yang perlu ditambahi atau ada yang perlu dikurangi lagi? Tidak. Jadi ini sudah menjadi kesepakatan kita 7-7 ini. Sudah deal? Siap untuk melaksanakannya? Siap. Benar? Ini dari hati kalian? Nah, ini kalian yang membuatnya sendiri. Berarti ini adalah merupakan suatu keyakinan yang berasal dari dalam diri kamu, bukan dengan adanya paksaan pihak lain. Sehingga kalian akan lebih mudah untuk menerapkannya dalam kehidupan kalian. Nah, oke, terima kasih. Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Nomor 1, Ibu. Silakan tempel, Nak. Kedua. Ya. Nomor 3. Empat. Lima. Bisa Karisa? Dari lem. Ya. 6. Sudah selesai? Oke. Terakhir, silakan. Sudah? Nah, inilah hasil kesepakatan yang kita buat untuk menentukan keyakinan kelas kita, yaitu keyakinan kelas berapa? Apa yang nomor 1? Nomor 2? Ketiga? 4? Ya, 5? 6? 7? Iya. Bisa kita laksanakan, Nak? Bisa. Oke, karena kita sudah menghasilkan keyakinan kelas kita, mari kita hapus buat kita semua. Semoga apa yang sudah kita buat ini bisa kita terapkan pada semester 2 ini. Anak-anak, kita sudah membuat keyakinan kelas kita. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah untuk menandatangani keyakinan kelas kita yang sudah kita buat. Nah, untuk yang pertama silakan Kaira sebagai ketua kelasnya.
Lanjut berikutnya. Siapa berikutnya? Lanjut. Ya, silakan. Berikutnya. Lanjut. Ya, terakhir. Ya, sekalian saya tanda tangani ya. Keyakinan kelas kita ini ya, kenapa? Kita jalan. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi kita semuanya. Yang pertama sekali marilah kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka mengikuti kegiatan desiminasi program guru penggerak, ya, yang di sini nanti akan menyampaikan budaya positif yang akan dilaksanakan di sekolah kita di SMP Negeri 1 Sibolga. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah, yang kami hormati Ibu-ibu CGP calon guru penggerak, beserta Bapak Ibu yang telah berhadir, yang telah bersedia berhadir di hadapan kita pada saat ini. Di sini selaku protokol akan membacakan tertib acara kita. Yang pertama yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang kedua pembukaan oleh Ibu Kepala Sekolah, yang ketiga penyampaian materi oleh ketiga CGP yang akan menyampaikan secara bergantian, kemudian nanti ada sesi tanya jawab, dan yang kelima penutup. Baik Bapak Ibu, masuk kita ke acara yang pertama, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Jendrati. Kepada Ibu dipersilakan.
yang dilaksanakan pada hari ini di Aula SMP Negeri 1 Sibolga. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta kegiatan diseminasi, yang saya muliakan ibu-ibu narasumber pada kegiatan diseminasi ini. Pada kesempatan ini perlu saya sampaikan bahwa kegiatan diseminasi ini merupakan kegiatan yang sangat penting dalam kegiatan sekolah penggerak, di mana SMP Negeri 1 Sibolga merupakan sekolah penggerak angkatan kedua. Nah, di dalam hal ini banyak guru kita yang lulus sebagai guru penggerak, maka kegiatan diseminasi ini sangat diperlukan. Untuk itu, kepada Bapak Ibu peserta, saya berharap kiranya bisa mengikuti acara diseminasi ini dengan sebaik-baiknya dan timbalah berbagai ilmu dari narasumber kita ini terkait tentang program-program sekolah penggerak yang nantinya disampaikan oleh CGP kita. Dalam hal ini, selaku kepala sekolah, saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada narasumber yang telah bisa menghadirkan acara ini di sekolah kita dengan sebaik-baiknya. Maka atas izin dan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa dan izin dari kita semuanya, pembukaan kegiatan diseminasi guru penggerak di SMP Negeri 1 Sibolga secara resmi dibuka. Demikian yang bisa saya sampaikan. Atas perhatian kita semuanya, saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, adapun rancangan tindakan untuk aksi nyata yang kami lakukan adalah latar belakangnya. Murid sebenarnya tidak suka dengan peraturan kelas sekolah karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran maka akan mendapatkan hukuman atau cenderung mendapatkan atau mempermalukan dirinya sendiri. Nah, untuk itu murid butuh tuntunan untuk memperkuat nilai-nilai kebajikan yang ada dalam dirinya yang sudah ada sejak lahir. Karena pada dasarnya anak yang dilahirkan itu adalah yang memiliki jiwa yang baik. Tergantung kepada kitanya ke depannya bagaimana mengarahkan anak itu agar dia bisa terarah sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian selama ini murid tidak memiliki motivasi, dorongan yang bersifat internal. Apa itu internal? Yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Karena secara lahiriah mereka selalu diperintah, kemudian melaksanakan peraturan karena hukuman atau karena ada sesuatu imbalan berupa hadiah, dan sekolah tidak memiliki kekuatan sendiri. Jadi pada intinya anak di sini kurang memiliki motivasi yang berasal dari dirinya. Jadi segala kegiatan yang dia lakukan ini berasal dari luar dirinya. Sehingga apa yang menjadi keinginan atau perbuatan anak ini senantiasa menjadi suatu hal yang menyebabkan anak menjadi tidak nyaman untuk melakukan apa yang seharusnya dia perbuat. Nah, tujuan aksi nyata di sini yang pertama, murid mampu membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Nah, bagaimana keyakinan kelas itu dibuat? Nah, kita menuntun sebagai guru, kita menuntun anak-anak kita. Bagaimana kita membuat suatu keyakinan yang nantinya diikuti atau ditaati oleh anak-anak tersebut. Siapa yang membuatnya? Ya anak-anak itu sendiri. Kita kasih kesempatan pada mereka. Apa yang mereka inginkan? Bagaimana yang mereka sepakati? Bagaimana yang mereka harapkan dari apa yang sudah mereka lakukan? Kemudian tumbuhnya nilai-nilai motivasi internal. Jadi motivasi ini dorongan yang bersifat atau berasal dari dalam diri sendiri untuk membudayakan budaya positif. Jadi kalau masalah budaya positif di sini berkaitan juga dengan disiplin positif. Yang nantinya diharapkan dengan disiplin positif tadi, segala kegiatan yang dilakukan di dalam kelas maupun lingkungan sekolah itu bisa terarah dan terlaksana dengan baik. Kemudian menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Nah, jadi kalau kita lihat bersifat universal ini tentunya diharapkan anak mampu menjadi suatu pelajar yang dia mengarah kepada profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian kita lihat tolak ukurnya. Nah, yang menjadi tolak ukurnya di sini terbentuknya keyakinan kelas oleh siswa yang tentunya nanti dibimbing oleh guru. Nah, guru yang akan membimbing tentang keyakinan kelas yang dibuat oleh kelas masing-masing. Kemudian siswa terbiasa menjalankan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas yang sudah dibuat secara bersama-sama yang dipandu oleh guru tadi, ini diharapkan siswa bisa menjalankan keyakinan tersebut dengan tanpa paksaan. Dalam arti kata apa? Sukarela. Karena ini berasal dari keyakinan yang mereka buat sendiri, bukan yang dibuat oleh gurunya. Nah, kemudian kita lihat di sini pengintasan pemahaman budaya positif dan praktik baik. Tema budaya positif di sini materinya ada beberapa. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, ada motivasi perilaku manusia, ada kebutuhan dasar manusia, kelima posisi kontrol restitusi, keenam keyakinan kelas, dan ketujuh adalah segitiga restitusi. Kita masuk yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Nah, pada pertama ini perubahan paradigma belajar ada suatu pertanyaan yang mengharapkan respon atau stimulus dari kita, yaitu apakah
kesalahan. Menurut Bapak dan Ibu, apakah bisa hukuman itu mendisiplinkan? Bisa Bapak Ibu? Silakan Pak Darwin. Bisa Pak? Oh bisa. Nah yang kedua, apakah pemberian hukuman dengan hal positif? Hal positif menurut kita seperti membaca, apakah membaca di suatu tempat, di perpustakaan atau lain sebagainya, atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bagaimana menurut Bapak untuk yang kedua dan Ibu? Bisa? Bisa. Oke. Kemudian yang ketiga, ini lebih tinggi lagi tahapannya, apakah memberi penghargaan. Jadi ada penghargaan, dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Penghargaan, misalnya anak sudah berhasil mengerjakan suatu dengan cepat, kita berikan suatu penghargaan, entah dalam bentuk apa, seperti itu. Apakah bisa menurut Bapak dan Ibu meningkatkan motivasi belajar anak? Bisa. Ya, jadi ini berarti menurut Bapak dan Ibu 1, 2, 3 setuju bahwa hal ini bisa membuat anak meningkat disiplinnya dan motivasi belajar anak. Nah, kita lihat bagaimana perubahan paradigmanya. Nah, ada di sini 2 orang. Satu kita, satu teman kita. Nah, kita sebutkanlah kita itu si A dan teman kita itu adalah si B. Nah, di sini kita diminta untuk melakukan suatu kegiatan. Seperti kita ambil kertas lembar, kemudian kita tulis nama benda atau sesuatu yang berharga bagi kita. Kemudian letakkanlah di salah satu tangan kita. Nah, setelah kita letakkan, kita kepalkan tangan kita. Kemudian pada saat kita melakukan hal tersebut, si B, teman kita, melihat bahwa ada sesuatu yang kita sembunyikan di dalam genggaman kita. Sehingga dia ingin mengetahui apa sih sebenarnya yang ada di dalam genggaman tangan kita tadi. Sehingga dengan berbagai cara dia lakukan untuk bisa membuka tangan kita tadi. Nah, misalnya dia membujuk, bukalah tanganmu. Apa sih yang kau sembunyikan? Lihatlah aku. Yang seperti dikatakan orang-orang kepo katanya. Nah, kemudian kita tidak mau. Karena menurut kita itu adalah rahasia bagi diri kita yang orang lain tidak perlu tahu, sehingga kita tetap tidak membuka kepalan tangan kita. Nah, kemudian dia akhirnya di sini mengancam, kalau kau nggak kasih lihat, nggak kau buka tanganmu, nggak kau kasih lihat apa yang ada di dalam tanganmu tadi, aku nggak mau lagi berkawan sama kamu. Nah, bagaimana kita menanggapi tersebut? Apakah kita langsung membuka tangan kita karena takut dimusuhinya, atau lain sebagainya? Atau misalnya menghardik, hei, bukalah, kau itu sembunyi-sembunyikan. Nah, contoh misalnya merayu, menyuap atau apa saja untuk membuka kepalan tangan kita tadi. Nah, apa yang akan kita lakukan? Apa yang terjadi dengan hal tersebut? Jawabannya, tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita mau membukanya? Apakah kita ingin menutupnya? Apakah kita misalnya ingin, nanti kalau misalnya saya tidak membukanya, dia akan marah atau lain sebagainya. Tetapi yang jelas, kontrol yang terdapat pada diri kita itu adalah sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan dasar kita saat itu. Jadi yang memegang kontrol atas diri kita, bukan orang lain. Mau apapun yang terjadi sama orang lain, paksaan, rayuan dan lain sebagainya, itu tidak bisa merubah apa yang menjadi keinginan kita, apakah mau membuka atau menutup kepalan tangan kita tadi. Nah, berikutnya kita lihat perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ini yang seringkali terjadi. Nah, kita selalu mengontrol murid.
melihat bagaimana perkembangan murid, bagaimana apa yang dilakukan murid dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu menurut kita. Nah, kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, jadi kalau kita lihat ini adalah merupakan perubahan. Nah, kita lihat di sini psikiater dan pendidik yang bernama Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice teori meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol tersebut. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Di saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut, sehingga dia mau melakukan apa yang kita perintahkan. Jadi teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang mana itu? Nah, penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Jadi segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tersebut adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi dia sifat ketergantungannya ini ada pada kita karena selama ini kita selalu melakukan bujukan terhadap apa yang dia lakukan. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang bersalah itu dapat menguatkan karakter. Nah, di sini menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Jadi mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Jadi mereka mengembangkan dialog negatif. Jadi kadang kala guru ini untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus. Jadi dengan lemah lembut ini menyampaikan pesan yang bersifat negatif. Yang keempat, ini adalah menyatakan bahwa ilusi orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi siapa yang dipaksa? Tentunya anak-anak. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, orang-orang dewasa percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Jadi apapun yang dilakukan ini dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran suatu kinerja. Jadi orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa itu akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Nah, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Ini ada Stephen R. Covey dalam Principle Centered Leadership 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman, dan penjelasan aspek-aspek tertentu
tentang realitas atau kenyataan yang dihadapi. Nah, di sini ada perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ada tabel di sini yang menyatakan tentang stimulus respon dengan teori kontrol. Pada stimulus respon dikatakan bahwa realitas atau kebutuhan kita sama. Padahal ini tidaklah demikian. Kita sama-sama tahu bahwa kebutuhan yang kita miliki tentunya berbeda antara satu orang dengan orang yang lainnya. Sehingga teori kontrol menyatakan di sini realitas atau kebutuhan itu berbeda. Nah, tentunya tidak sama. Jangan jauh-jauh kita mengatakan kebutuhan itu sama atau tidaknya. Antara laki-laki dan perempuan saja kebutuhannya jelas berbeda. Kemudian yang kedua, dalam stimulus respon ada semua orang melihat hal yang sama. Jadi kalau melihat suatu hal itu sama menurut stimulus respon. Ada suatu hal kejadian misalnya, dia melihat perspektif itu sama tentang kejadian tersebut. Padahal dalam teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Mungkin apa yang terjadi itu satu kasus atau satu masalah, tetapi dalam melihat bagaimana kasus itu atau menyelesaikan kasus itu berbeda antara yang satu dengan yang lain. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini sering kita lakukan. Kalau misalnya ada orang-orang tertentu, misalnya dia ingin orang itu bisa harus sama dengan dia. Padahal dalam teori kontrol kita sebenarnya harus berusaha memahami pandangannya orang lain tentang dunia. Jangan kita harap bahwa cara kita memandang dunia itu atau tentang masalah itu sama dengan orang yang lain. Yang keempat di sini perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu stimulus respon. Padahal pada teori kontrolnya semua perilaku ini memiliki tujuan. Walaupun menurut kita tadi perilaku itu menyimpang, tidak baik atau lain sebagainya, negatif, itu tentunya dia melakukan hal tersebut ada tujuannya. Cuma kita hanya melihat bahwa apa yang dilakukannya itu tidak benar atau salah. Yang kelima, di sini stimulus responnya orang lain bisa mengontrol saya. Padahal dalam teori kontrol hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Kenapa? Karena apa yang ada pada diri kita ya kita sendiri yang tahu. Kita sendiri yang harusnya bisa meyakinkan diri kita apa yang harus kita lakukan, baik atau tidaknya menurut kita, sehingga orang tidak bisa melakukan hal-hal tertentu kepada kita. Jadi apapun yang dikatakan orang, yang penting kita sendiri yang mengatur diri kita, yang mengontrol diri kita. Apa yang harus kita lakukan? Kemudian permasalahan ada pada saat rujukan gagal. Nah, kalau misalnya pada waktu kita menyelesaikan masalah, kita bujuk dengan berbagai cara, nyatanya gagal penyelesaian masalah tadi, tidak ketemu. Nah, muncullah teori kontrol berikutnya di sini, harus ada kolaborasi, kerjasama, kita diskusikan, dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, nggak mempan lagi rujukan tadi, apa ya kira-kira kita lakukan supaya permasalahan yang ada ini bisa ada jalan keluarnya, sehingga tidak dalam bentuk kegagalan. Kemudian model berpikir menang kalah. Jadi dalam menang kalah di sini pada stimulus respon sering kita memaksakan apa yang menjadi kehendak kita kepada murid misalnya, sehingga murid mau tidak mau harus melakukan apa yang kita katakan, sehingga kita merasa ketika anak berbuat seperti apa yang kita inginkan kita merasa menang. Dan anak bagaimana posisinya? Anak kalah, yang mau tidak mau harus mengikuti. Nah, sedangkan pada teori kontrol model berpikirnya menang-menang. Nah, maksudnya itu bagaimana? Nah, pada teori kontrol, kalau seandainya bujukan tadi ini mengalami kegagalan, maka dengan kolaborasi, pendekatan, diskusi dan lain sebagainya,
jarang keluar sehingga anak merasa termotivasi secara internalnya yang berasal dari dalam dirinya ini, akibatnya di sini mereka bagaimana? Mereka merasa bahwa penyelesaian masalahnya ini adalah mereka merasa menang. Kita sama-sama menang, tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Jadi semuanya bisa dilakukan secara bersama-sama. Dalam arti kata, murid menang, kita pun menang. Jadi dua-dua pihaknya seimbang. Kemudian kita lihat disiplin positif. Salah satu budaya positif yang digunakan pendidik untuk mengembangkan, jadi pendidikan karakter siswa yaitu menerapkan disiplin positif. Nah, budaya positif itu apa? Ini nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan. Di sekolah yang berpihak pada murid. Jadi berpihak pada murid, bukan berpihak pada guru. Karena dalam kurikulum Merdeka di sini, ya kita harus berpihak pada murid, bukan berpihak pada guru. Nah, kemudian kita lihat lagi di sini, agar peserta didik dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis. Jadi kritis di sini dia bisa mengikuti apa yang menjadi suatu tujuan dalam pendidikan tersebut, kemudian penuh hormat kepada siapa? Kepada orang yang lebih tua dari dia, kepada guru dan lingkungan sekolah, dan juga bertanggung jawab terhadap dirinya. Jadi di mana dalam mewujudkan budaya positif ini, kita sebagai guru yang memegang peranan yang paling utama. Karena di dalam pendidikan di sini guru sangat berperan sekali dalam membentuk karakter murid. Sedangkan disiplin positif di sini adalah suatu cara penerapan disiplin di lingkungan sekolah, di mana dalam kegiatan tersebut ini tanpa adanya kekerasan. Jadi dalam menyelesaikan masalah itu tidak boleh ada kekerasan, tidak boleh ada ancaman. Yang dalam praktiknya ini harus melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan peserta didik. Jadi dalam menyelesaikan masalah ini tentunya anak dan peserta didik dan guru di sini harus memiliki suatu hal yang bisa bekerja sama sehingga bisa tercipta suatu penyelesaian yang baik. Nah, kemudian kita lihat di sini, dengan menerapkan disiplin positif, guru dapat meningkatkan kesadaran siswa dalam membentuk karakter yang positif. Dan diharapkan juga dapat menumbuhkan kesadaran. Jadi kesadaran tentang kedisiplinan serta memberdayakan peserta didik untuk melakukan sesuatu tanpa ancaman. Jadi dia merasakan apa yang dilakukan itu bukan berupa ancaman atau misalnya iming-iming, nah kalau kamu melakukan seperti ini atau kamu bisa melakukan ini nanti kamu diberikan seperti ini atau hadiah dan lain sebagainya. Kemudian sogokan ataupun misalnya hukuman. Nah, kemudian selain itu disiplin positif juga mengajarkan peserta didik untuk bertanggung jawab serta memiliki rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi kalau kita lihat di sini bisa kita perhatikan bertanggung jawab terhadap bukan dirinya saja, tetapi juga di mana lingkungan tempat dia berada. Selain daripada itu juga interaksi yang dimiliki juga harus memiliki interaksi yang baik. Jadi harus ada menerima dan memberi antara yang satu dengan lain. Kemudian peserta didik harus memiliki motivasi internal yang tumbuh dari dalam dirinya. Nah, kalau misalnya motivasi internal ini bisa muncul dari dalam diri peserta didik tersebut, ini tentunya akan menunjukkan sikap disiplin diri dari siswa itu sendiri. Sehingga ini akan lebih mudah untuk menciptakan apa yang seharusnya terjadi di dalam lingkungan sekolah. Sedangkan guru sebagai pihak terkait, apa perannya di sini? Ini sebagai motivator. Apa motivator? Ini sebagai pemberi dorongan kepada siswa untuk memupuk tumbuhnya
Jadi tumbuhnya sikap disiplin pada diri peserta didik. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, kita sebagai guru harus memberikan motivator. Jadi sebagai motivator yang memberikan motivasi kepada siswa. Nah, apa yang menjadi tujuan dari disiplin positif? Ada beberapa yang bisa kita perhatikan. Yang pertama, menanamkan motivasi untuk menjadi orang menghargai diri sendiri. Jadi yang pertama sekali di sini diri sendiri dulu yang kita hargai. Nah, dengan nilai-nilai yang kita percaya, apa kira-kira nilai-nilai yang kita percaya sehingga kita bisa menghargai diri kita sendiri. Yang kedua, bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Jadi apapun yang telah mereka lakukan harus bertanggung jawab. Nah, karena mereka berperilaku dan melakukan tindakan tentunya berdasar pada nilai-nilai kebajikan universal yang ada pada profil pelajar Pancasila yang 6 dimensi yang sudah saya sebutkan di awal tadi. Nah, kemudian motivasi intrinsik atau yang berasal dari dalam diri siswa tersebut ini berdampak dalam jangka panjang. Jadi dalam jangka panjang maksudnya itu apa? Bukan untuk jangka pendek, tetapi untuk seterusnya. Kenapa? Motivasi itu berasal dari dalam dirinya, bukan dari orang lain, bukan berupa tekanan, bukan berupa hukuman atau lain sebagainya, dan tidak terpengaruh dengan hukuman dan hadiah karena mereka menjunjung tinggi nilai yang mereka hargai. Jadi apapun yang mereka lakukan itu tidak mempengaruhi dalam bentuk apapun, karena dia berasal dari dalam dirinya sendiri, bukan berasal dari luar dirinya, apakah penghargaan, hukuman atau lain sebagainya tadi. Yang berikutnya kita lihat adalah prinsip disiplin positif. Nah, apa saja yang menjadi prinsip dalam disiplin positif? Itu yang pertama, tegas. Kita harus tegas memang kepada siswa, tetapi bukan dalam bentuk menghukum. Jadi tegas kita boleh dan bukan menghukum. Yang kedua, bersifat pembinaan. Jadi pembinaan di sini membina murid. Kalau misalnya ada murid yang melakukan penyimpangan, ini kita lakukan pembinaan. Dengan apa? Dengan meluruskan kesalahan yang sudah dia lakukan. Kita buat di sini anak tersebut memahami apa yang sudah dia lakukan. Kemudian kita luruskan kesalahan yang sudah dilakukannya, dan kemudian ini tujuan kita adalah agar peserta didik tahu mengapa yang dilakukannya itu adalah salah dan kerugiannya untuk mereka jika tetap melakukan hal yang sudah mereka buat sebelumnya. Yang ketiga, memberikan konsekuensi yang tidak merugikan peserta didik. Ada misalnya kita buat konsekuensi kepada anak-anak, kalau misalnya ada terjadi pelanggaran atau sesuatu hal yang tidak sesuai, ini boleh kita buat konsekuensinya, tetapi tidak boleh merugikan peserta didik. Yang keempat, menghormati martabat peserta didik dan memaksimalkan partisipasi guru dan peserta didik. Jadi kalau kita lihat tidak hanya guru saja yang dihormati, martabat, harga diri, perasaan peserta didik juga harus kita pertimbangkan, harus kita pikirkan, harus kita hormati, sehingga anak tidak merasa tertekan atau nantinya menghasilkan dendam kepada kita. Kemudian, menghormati kebutuhan dan perkembangan peserta didik. Jadi kalau kita lihat apa yang menjadi kebutuhannya, harus kita hormati. Bagaimana perkembangan peserta didik itu, kita harus menyadarinya, bisa memahaminya, bisa mengetahuinya, sehingga prinsip disiplin positif tadi bisa kita wujudkan. Kemudian keenam, menghormati motivasi dan sudut pandang kehidupan peserta didik. Nah, misalnya ada sesuatu masalah yang muncul pada peserta didik, kita lihat dulu apa kira-kira motivasinya. Kita hormati dulu bagaimana dia melakukan tersebut, dari sudut pandang mana dia melakukan itu, sehingga anak di sini memang benar-benar merasa dia tidak dipojokkan, dia merasa dituntun, sehingga dia bisa menyadari sendiri apa yang menjadi kesalahan yang sudah dilakukan. Kemudian memastikan penegakan kesetaraan dan keadilan.
kita tentunya banyak memiliki murid dengan berbagai latar belakang yang berbeda. Tidak sama antara yang satu dengan yang lain. Di sini kita tidak boleh membeda-bedakan. Kita harus membuat anak-anak tersebut secara adil dalam memperlakukannya. Bukan berarti karena dia anak si A yang punya pengaruh, kita mengistimewakannya. Sedangkan si B karena dia bukan anak siapa-siapa, kita di sini tidak mempedulikannya atau mengabaikannya begitu saja. Nah, ini tidak dibenarkan. Jadi anak itu semuanya sama, harus setara di dalam pendidikan dan pengajaran yang kita berikan. Nah, bagaimana cara melaksanakan disiplin positif? Yang pertama itu bisa kita lakukan dengan cara mengajarkan peserta didik tentang hak, tanggung jawab, aturan dan norma yang berlaku di lingkungannya. Jadi kita katakan hak kamu itu di sini seperti apa, kemudian dengan hak yang kamu miliki tersebut kamu itu tanggung jawabnya apa, kemudian aturan-aturan yang dibuat ini tentunya yang bersifat positif dengan tidak lupa mengaitkan dengan norma-norma yang berlaku di dalam lingkungan sekolah. Kemudian mengajarkan peserta didik cara untuk mengelola tindakan mereka melalui pengembangan kecakapan hidup dan keterampilan sosial. Nah, seperti menghargai orang lain, kerjasama, komunikasi, dan menyelesaikan masalah. Jadi ini ada bisa berupa suatu hal yang bisa kita ajarkan kepada anak-anak tentang bagaimana cara kita membuat atau mendisiplinkan siswa. Dalam arti kata melaksanakan disiplin positif. Jadi contohnya misalnya kita tidak boleh membedakan antara yang satu dengan yang lain dalam berteman. Nah, kalau misalnya teman tersebut tidak sependapat dengan kita, ini kita harus hargai. Kemudian misalnya ada sesuatu yang perlu dibahas secara bersama, ini kita harus bisa melakukan kerjasama dengan baik. Dan juga menyelesaikan masalah itu bisa dengan cara yang lebih baik antara guru dan murid. Kemudian mengembangkan kesadaran anak akan dampak dari tindakan mereka terhadap orang lain, baik atau buruk. Kalau misalnya ada anak yang misalnya membuli temannya atau misalnya mengumpas temannya, nah kita di sini bisa mengembangkan kesadaran anak. Nah, bagaimana tindakan mereka yang mereka lakukan terhadap orang lain itu pengaruhnya ke depannya? Apakah yang dia lakukan baik ataukah buruk dalam penyelesaiannya nanti? Sehingga anak sadar bahwa dengan tindakannya itu dapat merugikan orang lain dan tidak berbuat lagi. Kemudian menumbuhkan keinginan peserta didik untuk menjadi lebih peduli dan menghormati orang lain. Kalau selama ini mungkin peserta diri kurang peduli dengan orang lain. Nah, terserahlah mau apapun dia dan lain sebagainya. Sehingga untuk menghormati orang lain pun dia juga enggak. Dia ingin dihormati. Dia ingin orang peduli terhadap dirinya. Padahal dia tidak bisa menumbuhkan sifat-sifat tersebut terhadap orang lain. Yang berikutnya meningkatkan pemahaman peserta didik tentang bagaimana keyakinan dan hasilnya dapat melindungi hak dan kebutuhan seseorang. Nah, jadi kembali keyakinan. Jadi tujuannya apa di sini? Keyakinan yang dibuat tadi ini setidaknya bisa dijalankan secara bersama dan kemudian diharapkan nanti bisa memberikan suatu masukan yang positif kepada perkembangan siswa. Nah, untuk menerapkan budaya disiplin positif dalam proses kegiatan belajar di kelas, ini dapat dilakukan dengan membentuk lingkungan kelas yang mendukung terciptanya budaya disiplin positif tersebut. Apa yang bisa kita lakukan untuk menciptakan budaya tadi? Nah, ini contohnya adalah dengan cara membuat keyakinan kelas yang tentunya dituntut oleh guru. Jadi guru dapat mengajak siswa untuk terlibat dan bertanggung jawab dalam melaksanakan disiplin tersebut. Sehingga akan membantu guru dalam membentuk budaya disiplin positif seperti yang diharapkan. Nanti diharapkan juga ini guru nanti akan
mengajar terasa lebih mudah dan juga tidak menekan siswa serta membantu siswa dalam mengeksplorasi kemampuannya terutama dalam berkomunikasi. Nah, motivasi perilaku manusia menurut Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline ada 3 alasan motivasi manusia dalam melakukan sesuatu. Nah, apa saja itu? Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, jadi dia melakukan sesuatu itu dimotivasi karena supaya tidak ada hukuman. Nah, misal kalau datang terlambat nanti dihukum. Nah, kalau nanti terlambat 3 kali berturut-turut dipanggil orang tua. Nah, sehingga dia melakukan tersebut dengan motivasi tersebut. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, misalnya di sini dia melakukan sesuatu karena ada iming-iming, apakah dari gurunya, apakah dari wali kelasnya atau dari yang lain. Jadi contoh misalnya, kalau kamu bisa mengerjakan tugas ini dalam waktu sekian menit, kalian akan ibu beri atau bapak beri sesuatu. Misal, itu adalah mendapatkan penghargaan. Yang ketiga, untuk menjadi orang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, jadi sebetulnya ada 3 motivasi yang bersifat internal ini adalah yang nomor 3. Nah, yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah merupakan tingkat terendah. Jadi tingkat yang paling rendah dari 3 motivasi tadi. Nah, biasanya ini sesuatu yang memang dilakukan oleh manusia atau seseorang karena ingin menghindari hukuman. Nah, kalau misalnya contoh, kalau terlambat misal datang, dimarahi, ditulis di grup misalnya. Nah, sehingga di sini permasalahan yang muncul tadi tentunya akan berpengaruh pada diri orang yang bersangkutan. Contoh misalnya secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhi kebutuhan mereka. Jadi apabila mereka melakukan tindakan tersebut. Jadi makanya seperti saya katakan tadi, dia bersifat dari luar atau bersifat eksternal. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini satu tingkat dari motivasi yang pertama. Nah, jadi misalnya di sini mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapat pujian, untuk mendapatkan status yang lebih dari orang lain, yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Jadi mereka melakukan itu karena ada sesuatu. Misal karena ada pujian, ada penghargaan, ada sertifikat, ada hadiah atau lain sebagainya. Dan yang nomor 2 ini juga masih bersifat eksternal atau bukan berasal dalam diri manusia itu sendiri. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, jadi mereka melakukan itu bukan karena hal-hal 2 tadi. Bukan karena menghindari hukuman, bukan untuk mendapatkan pujian, hadiah atau lain sebagainya, tetapi mereka meyakini bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah yang berasal dari dalam diri dia. Dia ingin memunculkan rasa disiplin dia, tanggung jawab dia, dan lain sebagainya. Contoh misalnya, dia tidak mau terlambat misalnya, sehingga dia berupaya untuk datang lebih awal. Bukan karena 2 faktor tadi, tetapi karena itu berasal dari dalam dirinya, ingin menimbulkan atau memunculkan rasa disiplin. Dan ini adalah bersifat internal, berasal dari dalam diri, bukan berasal dari luar. Nah, Gadget Dewantara mengibaratkan seorang pendidik sama dengan seorang petani. Nah, ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku guru dan guru berusaha mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya, yang berarti petani tersebut berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh subur secara maksimal. Jadi tujuannya itu apa? Nah, kalau misalnya kita tahu apa yang menjadi kebutuhan murid tadi, ini tentunya mencari solusinya akan lebih mudah, sehingga apa yang menjadi keinginan dan tujuan yang akan kita capai ini bisa terwujud.
Sedangkan menurut William Glasser adalah seorang psikiater dari Amerika Serikat, dia menuliskan seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu apa? Memenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dilakukan karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi kalau kita lihat di situ, apa saja yang menjadi kebutuhan dasar? Itu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kita itu sebagai manusia ingin disayang, ingin diterima, keberadaan kita ingin dihargai. Kemudian penguasaan kita itu memerlukan bahwa ada orang-orang di lingkungan kita ini bisa menghargai keberadaan kita. Kemudian bertahan hidup, kemudian ada kesenangan dan kebebasan. Inilah menjadi kebutuhan dasar. Nah, kita lihat untuk bertahan hidup atau dikatakan survival, ini adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis. Untuk bertahan hidup, contohnya apa? Makan, kesehatan, rumah dan makanan. Ini dimaksudkan apa? Kebutuhan primernya, sandang, pangan, papan. Kemudian termasuk juga kebutuhan biologis. Yang mana itu? Kebutuhan reproduksi untuk bertahan hidup. Sedangkan psikologis ini kebutuhan akan perasaan aman. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang atau diterima, terhubung dengan orang lain. Yang mana itu? Seperti dengan teman, keluarga, teman kerja. Kemudian kita di sini bisa nggak bergabung atau mereka bisa menerima kita dalam lingkungan mereka. Nah, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Bagi mereka teman sebaya sangatlah penting itu pada kebutuhan diterima atau terhubung dengan orang lain. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan untuk membuat pilihan. Nah, apa maksudnya di sini? Beri mereka membuat pilihan sendiri, menyuarakan pendapat dengan percaya diri, kemudian beri kesempatan untuk mencoba, membuat beragam metode, memberi tugas yang beragam. Kemudian kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri. Jadi mandiri di sini ya bisa melakukan hal sendiri yang tentunya kebutuhan manusia itu tadi sudah dikatakan tidak sama antara satu dengan yang lain dan mampu mengendalikan dirinya. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan. Nah, jadi di sini tanpa rasa senang, betapa menyedihkan murid akan konsentrasi tinggi dengan hal-hal yang disenangi. Jadi kalau kita lihat di sini, yang kelima kebutuhan akan penguasaan. Jadi ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Apa yang dicapai? Nah, menjadi kompeten misalnya dalam sesuatu hal, kemudian bisa terampil dalam melakukan sesuatu, diakui atas prestasi dan keterampilannya, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Jadi anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar di sini selalu ingin menjadi pemimpin. Jadi kalau kita lihat di sini, pemimpin mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan mereka merasa kecewa apabila melakukan kesalahan. Jadi ini selalu ingin mencapai yang terbaik. Yang berikutnya kita lihat adalah posisi kontrol restitusi. Diana Gosen ini dalam bukunya Restitution Restructuring School Discipline pada tahun 1998 mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas selama mereka melakukan kegiatan belajar mengajar. Apakah di sini sudah berjalan secara efektif? Apakah pembelajaran tadi sudah berpusat pada anak? Apakah sudah memerdekakan anak dan memandirikan anak? Bagaimana dan mengapa? Nah, jadi melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol, Dr. William Glasser bosan membuat suatu kesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Yang pertama, posisi penghukum. Apa itu posisi penghukum? Ini biasanya menggunakan hukuman fisik
murid-murid lebih dalam lagi, dan guru akan berkata, patuhi saja aturan yang sudah ada, jangan kamu langgar, awas. Kalau seandainya kamu langgar, maka kamu nanti akan dipanggil orang tua misalnya, dan seterusnya. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu bagaimana cara dia, apa yang dia lakukan, dan posisi ini menjadi murid akan menjadi pendendam. Nah, jadi ini sering kita lakukan, saya juga termasuk selalu melakukan posisi penghukum misalnya. Nah, jadi sebelum melakukan kegiatan yang dalam CGP ini saya menganggap bahwa posisi penghukum itu adalah suatu hal yang paling efektif untuk mendisiplinkan murid. Nyatanya tidak. Bahkan ada 3 lagi kawannya juga bukan termasuk yang mendisiplinkan. Yang kelima nanti baru yang dikatakan itu membuat suatu budaya positif. Posisi membuat rasa bersalah. Guru ini bersuara lemah lembut, menggunakan suasana hening yang membuat orang lain merasa bagaimana? Tidak nyaman, merasa bersalah atau rendah diri. Kata-katanya keluar dengan lembut. Ibu sangat kecewa dengan kamu, nak. Kamu tidak kasihan melihat ibu. Berapa kali bapak memberitahumu ya, nak, dan seterusnya. Jadi ini anak memiliki penilaian yang buruk terhadap dirinya, tidak berharga. Karena apa? Mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Yang ketiga, posisi sebagai teman. Nah, sebagai teman contohnya di sini. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti muridnya, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Jadi posisi teman pada guru bisa negatif, bisa juga positif. Yang mana dia bisa menghasilkan suatu yang bersifat positif, itu berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Jadi guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini sama kamu. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah, hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat nanti guru tersebut tidak membantunya, maka murid akan kecewa dan berpikir, saya pikir bapak ibu adalah teman saya. Nyatanya bapak tidak seperti yang saya bayangkan. Kemudian yang berikutnya, nomor 4. Posisi sebagai pengontrol. Nah, jadi di sini sebagai apa? Monitor, pemantau. Ini maksudnya mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Nah, ini termasuk pada peraturan dan konsekuensi. Jadi segala sesuatu yang menjadi aturan, yang menjadi suatu ketentuan, ini kita sebagai pemantaunya. Apabila anak tidak melakukan apa yang sudah sesuai dengan aturan, ini kita akan memonitoring anak-anak tersebut. Kemudian kita akan memprosesnya dengan berbagai aturan-aturan yang sudah kita buat. Nah, jadi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Jadi sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, ini misal peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Yang sudah dari yang kamu lakukan. Jadi ini mengandalkan perhitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atau perilaku seseorang. Jadi ada catatan-catatannya. Jadi posisi monitor sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menggunakan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Nah, kemudian posisi sebagai manajer, inilah posisi yang sebaik-baiknya ada dalam diri seorang guru. Jadi ini adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi ada masalah anak sendiri yang mencari solusinya. Jadi seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman
bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bisa diperlakukan. Jadi namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita harus mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai suatu hal yang bisa dijadikan sebagai apa? Sebagai manajer bagi dirinya sendiri. Jadi murid diajak menganalisis kebutuhan dirinya, apa yang menjadi kebutuhannya maupun kebutuhan orang lain yang berada di sekitarnya. Nah, kemudian kita lihat di sini ada motivasi eksternal. Nah, keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas yang kita buat? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, kita di sini ada dua kasus yang sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, penggunaan helm. Yang kedua, ini melaksanakan 3M. Nah, pada saat kita berkendaraan, kita senantiasa harus menggunakan helm. Nah, kenapa kita harus menggunakan helm? Apakah kita takut dengan aturan? Kalau misalnya kita tidak pakai helm, kita ditilang. Atau misalnya pada waktu kita COVID, nah kita diwajibkan apa? Menggunakan atau melakukan 3M, misalnya mencuci tangan, menggunakan masker. Nah, kenapa harus kita lakukan hal demikian? Kalau tidak dilakukan bagaimana? Apakah itu adalah merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah supaya kita takut atau bagaimana? Tetapi nyatanya kita menganggap bahwa apa yang dianjurkan sebelumnya yang menurut kita itu adalah aturan, ini memang baik untuk kita. Misalnya apa? Untuk keselamatan, kalau pakai helmnya selamat, kepala kita tidak terbentur. Nah, kalau misalnya cuci 3M tadi, ini kita tidak apa? Tidak terkena misalnya ya dari COVID tadi. Nah, kita lihat di sini pembentukan keyakinan sekolah kelas. Ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan, kemudian lebih rinci dan konkret, lebih nyata dia. Kemudian dia bersifat pernyataan universal, menyeluruh dan semuanya bisa dilakukan oleh siswa dengan baik. Kemudian senantiasa dibuat dalam bentuk positif, jadi dalam kalimat positif, tidak menggunakan jangan melakukan ini, tidak boleh begini dan lain sebagainya. Nah, jadi contohnya misalnya dilarang membuang sampah sembarangan, tapi buatlah kata-kata yang positif, buanglah sampah pada tempatnya dan seterusnya. Nah, kemudian kita lihat di sini proses pembentukan keyakinan kelas. Nah, ada beberapa di sini yang bisa kita lakukan bersama siswa. Jadi susun keyakinan, misalnya mempersilakan warga kelas untuk curah pendapat, kemudian mencatat semua masukan dari murid, kemudian menyusun kelas dan dijadikan sebagai pembentukan keyakinan kelas. Jadi kalimat negatif itu diganti misalnya dengan kalimat-kalimat positif seperti yang saya katakan tadi. Kemudian tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat, mana kira-kira yang bisa dijalankan anak dengan baik. Nah, kemudian tinjau ulang keyakinan kelas yang sudah dibuat. Nah, keyakinan kelas bisa berkisar sebanyak 3 sampai 7. Nah, karena kalau terlalu banyak, siswa sulit untuk menjalankannya. Kemudian disetujui warga sekolah dan menandatangani termasuk guru dan seluruh warga sekolah. Nah, kemudian berikutnya segitiga restitusi. Nah, jadi apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat dari sebelumnya. Nah, jadi restitusi ini merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dengan masalah mereka, dan guru hanya membantu murid seperti yang mereka inginkan. Nah, jadi di sini ada validasi kebutuhan, kemudian pertama menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Berikutnya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Jadi kita di sini harus bisa menjadi reflektif,
untuk meyakinkan anak bahwa semua orang bisa melakukan kesalahan, tidak saja anak tetapi kita juga. Nah, kemudian manusia itu tidak sempurna, itu menstabilkan identitas. Jadi apakah saat ini misalnya kamu ingin menjadi seorang yang lebih baik untuk dirimu sendiri atau bagaimana? Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Nah, tentunya di sini akan merubah pandangan dari stimulus respon kepada cara berpikir proaktif. Yang kalau kita lihat kepada teori kontrol. Jadi yang bisa kita sampaikan misalnya dengan suara yang tidak menghakimi atau memojokkan murid. Nah, kemudian kalimat yang bisa kita lakukan tanpa menghakimi misalnya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Menanyakan keyakinan. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, kita bisa menanyakan keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama siswa. Nah, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati sebelumnya? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Dan seterusnya. Nah, jadi kalau kita lihat yang perlu diperhatikan di sini perilaku yang salah ini dengan nilai-nilai keyakinan yang telah disepakati. Yang kedua, kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. Kemudian yang ketiga, pemecahan masalah sebisa mungkin relevan. Jadi ada hubungannya dengan masalah yang ada. Yang keempat, perlu adanya suatu usaha perbaikan. Yang kelima, perlu diadakan waktu dari pihak yang berbuat salah. Tanyakan kapan dia akan melakukan hal untuk memperbaiki masalah tersebut. Nah, di sini ada videonya.
kita. Nah, demikianlah Terima kasih. materi yang sudah saya berikan tentang budaya positif. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa dipahami dan bisa kita lakukan secara bersama-sama. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Nah, jadi kalau ada di antara Bapak dan Ibu yang akan bertanya, nah kami persilahkan. Silakan Bu. Iya, silakan Bu. Tolong dijelaskan apa manfaat dibuatnya keyakinan kelas bagi siswa. Terima kasih dari seluruh rangkaian pemaparan Ibu dari materi yang sudah disampaikan tentang diseminasi guru penggerak. Banyak kami mendapatkan pengalaman baru, dan di sini ada satu pertanyaan Ibu, tolong dijelaskan apa manfaat dibuatnya keyakinan kelas bagi siswa dan guru. Ya, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Nah, sebelumnya di dalam kelas atau di lingkungan sekolah itu kita bukan membuat keyakinan kelas sebelum-sebelumnya, tetapi itu bersifat peraturan kelas. Yang seringkali yang membuat peraturan itu lebih dominan adalah gurunya. Sehingga mau tidak mau siswa harus taat dan patuh dengan peraturan yang kita buat. Tetapi sekarang itu tidak dibenarkan lagi. Karena apa? Karena peraturan itu sangat mengikat murid. Dan akibatnya banyak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan murid. Nah, sehingga kita ganti dengan membuat suatu keyakinan. Keyakinan ini adalah merupakan apa? Cara yang bisa dilakukan untuk menangani atau memecahkan masalah konflik yang terjadi dalam diri anak. Tetapi anak merasa tidak tertekan dengan adanya penyelesaian-penyelesaian yang dilakukan. Kenapa? Karena di dalam keyakinan kelas tersebut, anak yang paling berperan dan dilibatkan dalam kegiatan mencari apa yang menjadi keyakinannya, bukan guru. Sehingga pada waktu ada permasalahan yang muncul, anak-anak tersebut ini merasa apa yang sudah dibuatnya secara bersama, ini harus mereka jalankan bersama juga. Dan ini bukan berasal dari eksternal diri anak tersebut, melainkan berasal dari internal. Karena yang membuatnya itu tidak guru, tetapi murid itu sendiri. Jadi guru di sini hanya menuntut anak-anak untuk membuat suatu kesepakatan tentang apa keyakinan kelas untuk menciptakan kelas tersebut menjadi aman, tentram, damai, nyaman dalam kegiatan belajar. Sehingga anak nantinya ini merasa apa yang sudah mereka yakini tadi, yang mereka buat ini bisa mereka lakukan secara bersama-sama tanpa adanya paksaan. Demikian Bu. Ada yang lain lagi? Ya, silakan. Saya Bu. Terima kasih buat kesempatan hari ini. Setelah kita banyak mendengar mengenai diseminasi materi program guru penggerak, ya banyak yang perlu kita perbaiki di sini. Nah, oleh karena itu ada beberapa poin-poin yang perlu saya tanyakan. Apakah motivasi dapat mempengaruhi perubahan dalam diri seseorang? Nah, jika ini dapat secara positif, mengapa hal tersebut dapat mempengaruhi perubahan seseorang? Nah, inilah Bu yang perlu saya tanyakan. Iya, terima kasih Bu pertanyaannya. Nah, tadi apakah motivasi itu dapat merubah, jadi atau mempengaruhi perubahan yang terjadi pada seseorang? Ya, tentunya ini dapat berubah ya Bu, dapat memberikan motivasi perubahan pada diri seseorang. Nah, kenapa dikatakan dapat? Nah, kalau kita lihat motivasi itu adalah dorongan. Seseorang yang kita katakan di sini bisa mempengaruhi keberhasilan atau
kegagalan juga ini bisa disebabkan oleh adanya motivasi yang terjadi atau yang terdapat dalam dirinya sendiri. Jadi gagal berhasilnya seseorang ini tentunya sangat menentukan sekali terhadap motivasi yang dia terima. Karena segala sesuatunya, apa yang dilakukan baik tidak baik, itu sebetulnya ada motivasinya. Kenapa orang itu melakukan seperti itu? Apa dorongannya? Nah, jadi kalau kita lihat, tanpa adanya motivasi, tentunya keberhasilan yang akan kita capai juga tidak maksimal atau optimal yang bisa kita raih. Jadi kalau misalnya ada motivasi dorongan, apakah berasal dari diri kita sendiri, apakah berasal dari lingkungan di mana kita tinggal, orang tua, teman, guru, dan lain sebagainya, apa yang harus kita capai ini bisa membuahkan hasil yang lebih optimal lagi. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, seperti anak contohnya, dia memiliki apa? Dia bisa diberikan motivasi apabila dia memiliki tujuan jelas ke arah mana dia akan melangkah. Nah, kalau seandainya dia tidak punya tujuan jelas, motivasi apapun yang kita berikan, ini juga akan mengambang. Jadi kalau misalnya dia sudah tahu kita mau dorongan atau apa yang menjadi keinginannya, kita tinggal memotivasinya, memberi dorongannya, supaya apa yang menjadi keinginannya bisa terwujud. Nah, hanya itu Ibu yang bisa saya sampaikan. Nah, ada yang lain? Oke, kalau tidak ada lagi, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mau mendengarkan apa yang sudah saya sampaikan tadi. Dan saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asif Bagus Dida Chandra, mewakili teman-teman saya dari kelas 73. Kami merasa sangat senang karena baru saja membuat keyakinan kelas bersama yang dipandu oleh wali kelas kami, yaitu Ibu Rosnani. Kami diminta untuk mengemukakan dan menuliskan keyakinan kelas yang kami inginkan. Kemudian, dari sekian banyaknya keyakinan kelas yang dibuat oleh masing-masing siswa, kami didiskusikan lagi secara berkelompok untuk menentukan apa yang akan kami jadikan keyakinan kelas di semester genap ini. Kami merasa sangat senang karena dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas kami, sehingga kami mempunyai rasa tanggung jawab dalam diri kami sendiri untuk menjalankan dan mematuhinya. Mudah-mudahan dengan adanya keyakinan kelas kami ini, kelas kami menjadi aman, damai, tentram, dan tertib. Terima kasih Bu Rosnani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Kalafila Sulitwana, mewakili teman saya dari kelas 3. Di sini kami sangat merasa senang karena telah berhasil membuat keyakinan kelas yang kami sepakati bersama-sama. Mudah-mudahan dengan keyakinan kelas yang kami sepakati bersama ini, apa yang menjadi kelas impian kami bisa terwujud, sehingga kegiatan pembelajaran yang berlangsung dapat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sekian dari saya, terima kasih Bu Nani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya yang bernama Eliana Barat, guru SMP Negeri 1 Sibolga. Teman sejawat Rosnani, CGP Angkatan ke-7. Menurut saya, mengenai budaya positif yang dipaparkan sekolah sangat baik sekali untuk diterapkan di sekolah. Karena masih banyak siswa yang belum memiliki kesadaran dari dalam dirinya untuk melaksanakan disiplin positif di lingkungan sekolah. Juga mengenai posisi guru dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi siswa. Sebagai guru, saya jadi mengetahui bagaimana saya menjalankan peran saya dalam bertindak. Apakah sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Semoga dengan adanya diseminasi budaya positif ini, kita dapat bekerja sama untuk menerapkan di lingkungan sekolah SMP Negeri 1 Sibolga. Demikian pendapat saya. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya.
Saya Yuniria Zenrate, rekan kerja dari Ibu Rosnani, CGP Angkatan ke-7 Kota Sibolga. Menurut pendapat saya tentang diseminasi budaya positif yang dilakukan oleh Ibu Rosnani, itu sudah sangat baik. Ada beberapa contoh-contoh budaya positif yang sudah dijelaskan dan yang sangat relevan dengan kondisi siswa saat ini. Saya jadi lebih mengerti dan memahami bagaimana cara menerapkannya kepada siswa dengan metode yang tepat berdasarkan kondisi siswa. Semoga disiplin positif dapat dijalankan dengan konsisten di sekolah SMP Negeri 1 Sibolga sehingga tercipta budaya positif dan yang baik untuk siswa SMP Negeri 1 Sibolga. Demikianlah pendapat saya ucapkan terima kasih. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku terima kasih.